Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan santri backpacker Nusantara dalam sanad ekspedisi Sanad Al-Quran Ulama Indonesia. Alhamdulillah, pada siang hari ini sampailah kami di kota Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini di belakang kami adalah kompleks makam dari Mbah Marudiyah, yang mana beliau adalah seorang ulama yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran legendaris di bumi Reok Ponorogo. Selain kita kenal sosok Mbah Nur Sodik Besari. Mari kita sambil masuk, kita ingin jelaskan sedikit riwayat dari Mbah Marudiyah yang menurut informasi dari Ustadz Khairul Fatah, salah satu zuriyah beliau yang sekarang ikut mengabdi di pesantren Muqaddasah yang didirikan oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal, yang kebetulan semalam kita mengisi kajian tentang transmisi sanad Al-Quran dari Rasulullah ke Nusantara di sana, di Al-Muqaddasah, Desa Numpang ya, dekat dengan Gontor. Jadi memang posisi sekarang kita berada di Desa Kradenan ya, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lah, di kompleks makam ini ya, ini ada tulisan bersih desa tawasul doa bersama warga masyarakat Kradenan di makam religi Kiai Marudiyah. Jadi Kiai Marudiyah ini, meskipun namanya Marudiyah, ini laki-laki ya. Lah, ini dan istrinya beliau. Kebetulan kami juga bersyukur, kami di Ponorogo ini adalah mengembalikan jati diri kami yang memang saya berasal dari Trah warga Ponorogo. Kebetulan saya adalah putra dari Pak Taufik. Pak Taufik ini adalah putra dari Ibu Hajah Marudiyah. Bukan Marudiyah beliau ini. Ibu Hajah Marudiyah ini adalah nenek kami dari jalur bapak, yang memang beliau lahir di Ngampel, daerah Ngampel, di gak jauh dari sini, di Jetis. Jadi Mbah Marudiyah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ustadz Fatah, Khairul Fatah, yang mana beliau ini dikenal sebagai penghafal Quran, selain Mbah Nur Sodik yang merupakan adik kandung dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Ageng Muhammad Besari itu nanti keturunannya akan mendirikan banyak pesantren, termasuk diantaranya adalah muassis dari Pondok Modern Darussalam Gontor, yakni Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zarkashi, Imam Zarkashi, dan Kiai Haji Zainuddin Fanani. Dan di sana, lah di sini ada juga namanya Kiai Taftazani. Lah, yang menarik, beliau ini diriwayatkan adalah penganut dari tarekat Syatoriyah. Sebagaimana kita pahami, belum lama kami datang ke makam Syekh Kuala atau Syekh Abdurrahman Asingkili di Aceh, pengarang kitab Miratul Tulab, termasuk tafsir bahasa Melayu pertama dari Aceh, bahwa Syekh Kuala itu punya murid di Jawa, yakni Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Bisa jadi beliau ini masih pengikut dari Syekh Abdul Muhi, karena Syekh Abdul Muhi ini tarekatnya Syatoriyah, dan kebetulan Mbah Marudiyah ini diriwayatkan juga tarekatnya juga Syatoriyah. Nah, di sini yang menarik kawan-kawan adalah trah nasab ya. Nasab dari Mbah Marudiyah dan ulama-ulama termasuk yang ada di Ponorogo. Jadi Mbah Marudiyah ini adalah putra dari Pangeran Ki Ageng Pangeran Donopuro. Masyhur disebutkan bahwa Pangeran Donopuro ini adalah guru dari Kiai Muhammad Besari, termasuk guru dari Mbah Nur Sodik Tegalsari. Terus beliau juga punya saudara di Kalangbret, Tulungagung, belum lama kami datang ke sana, yakni Kiai Haji Khotib Anom, yang mana ketiga-tiganya ini adalah putra dari Kiai Anom Besari yang makamnya ada di Caruban, Madiun. Jadi Pangeran Donopuro ini akhirnya nanti melahirkan Kiai Marudiyah. Terus beliau secara garis keilmuan memiliki murid, yakni Kiai Haji Muhammad Besari, yang sebagian saya katakan tadi. Nanti keturunannya adalah Kiai Haji Sulaiman Hadi Jamal ya. Yang mana Kiai Haji Sulaiman Jamal ini dari terah ibu nanti akan bersambung dengan Mbah Muhammad Besari, yang jika diruntut nasabnya sampai kepada Sunan Ampel lewat jalur ini, yaitu ibunya. Juga bersambung pula dengan dari Demak, Raden Patah. Raden Patah adalah putra dari Brawijaya kelima, dan Raden Patah ini menantu dari Sunan Ampel.
Tadi yang menarik ternyata Mbah Donopuro, guru dari ayah dari Mbah Mardiyah, termasuk guru dari Kiai Muhammad Lestari ini adalah keturunan langsung dari Adipati Semarang atau dikenal dengan Sunan Pandan-aran. Antara murid keturunan Sunan Pandan-aran ini adalah Mbah Mufid Mas'ud Pandan-aran, yang beliau seperguruan dengan Kiai Haji Abdul Manan, pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda di Singosari, Malang, Jawa Timur. Beliau berdua belajar kepada guru yang sama, yakni Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Munawir Kerapyak, Yogyakarta. Dan ternyata nasab antara guru dan murid ini, Mbah Donopuro ke Mbah Hasan Besari termasuk Riyad, nanti meeting pointnya, titik temunya adalah di sosok Syekh Jumadil Kubro. Mungkin ini ada dua versi. Ada versi mengatakan seperti ini urutannya: Ibrahim Asmorokonti atau Ibrahim Zainal Akbar, berputra Sunan Ampel dan Sunan Maulana Ishaq. Tapi dalam versi yang lain, Maulana Ishaq ini adalah putra langsung dari Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang beliau dimakamkan di Tosorah, Wajo, Sulawesi Selatan. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, di sini nanti Sunan Maulana Ishaq juga punya murid Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini terahnya ke bawah sampai kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek dari Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang nanti Gus Dur ketika berangkat di Mesir bersahabat dengan putra dari salah satu trimurti, yakni Kiai Haji Imam Zarkasi. Jadi ala kulli hal, ternyata pernasaban ulama-ulama kita luar biasa. Sungguh hal yang tadi disinggung oleh guru kita Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, ayahanda dari Gus Ancah, Gus Haikal Yanuar Syah ya, atau Gus Ancah, yang ternyata satu alma mater dengan kami ketika sama-sama belajar di Kiai Haji Mahfuz Said walaupun beda masa, bahwa beliau mengingatkan kepada kita Islam itu kuat, dan bahkan Islam itu akhirnya menjadi kecemburuan bagi penganut agama yang lain adalah karena tiga hal. Pertama, karena isnad, sanad, keilmuan. Yang kedua adalah karena i'rab. I'rab ini maksudnya bahasa kita itu bahasa Arab, mulai bahasa Arabnya Rasulullah sampai sekarang dengan adanya Al-Quran dia akan berubah. Yang terakhir adalah ansab, masalah nasab. Namun permasalahan masalah nasab ini memang sengaja mereka menutupi. Mereka tidak mengekspos nasabnya, khawatir ada ta'assub, nanti akan ada kebanggaan yang di luar batas, sehingga akhirnya mereka akan meninggalkan keilmuan. Dan satu hal yang saya betul ketika kembali ke Lirboyo adalah bagaimana ketika mereka itu meskipun nasabnya wallahu a'lam bishawab, tapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Asyrafu bil adab la bin nasab. Dan kam mim masyhur bi barakatil mastur. Kenapa? Masyhurun fin nasab, masturun fin nasab, mastur tertutup nasabnya, masyhurun bil adab. Mereka masyhur dengan adabnya. Terima kasih. Salam santri Baik Nusantara. Sampai jumpa nanti di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Terima kasih kawan-kawan dari Muqaddasah yang mengantarkan kami sampai bisa ziarah ke Nyai Mardiyah. Ala kulli hal, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.